Nah, mindset ya. Nah, kita akan lihat nih tentang persepsi terhadap orang kaya. Nah, saya mau kalian tes dulu nih, jujur. Nah, karena kita mau bongkar persepsi kita terhadap orang kaya. Apa emosi pertama kalau melihat ada orang misalkan lagi di jalan naik motor, terus samping kita ada Lamborghini, ada Rolls Royce gitu ya. Ada emosi apa pertama kali? Boleh ditulis. Emosi apa aja yang selama ini dihadapi gitu ya. Saya punya pikiran paling dapat dari korupsi kali ya kan, ada yang punya pikiran kayak gitu, paling itu mobil bapaknya gitu. Silakan ditulis aja atau diingat boleh, nanti kita mau gali dalam bentuk pertanyaan. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Saya dalam bentuk pertanyaan nih. boleh boleh, silakan ya. Terus emosinya, perasaannya kayak gimana gitu ya, tulis aja, nggak usah justifikasi, nggak usah dianalisis juga. Kalau dulu saya misalkan ya ada plat mobil merah gitu ya, mobil mewah gitu, mobil lux tapi platnya merah, ini paling dari korupsi lah gitu. Ya kan, ada nggak kepikiran kayak gitu? Kan? Iya. Ini paling dapat uang dari sogokan kan gitu, ya. Apa bebas, kan boleh aja kita berpendapat, ya kan. Cara pikir kita kan. Iya, emosi kita Pas ngeliat dia. pas ngelihat orang kaya gini. Ini dia apa ya? Apa yang kepikiran? Misalkan, lu jangan sampai nyenggol gitu. Idealnya gimana ya kalau gitu? Ya udah tulis. tulis aja. Atau, wih keren banget. Nggak boleh nyuntik. Atau mungkin, wih keren banget mobilnya. Seandainya gue di dalam situ ya. Jadi digali aja dulu emosinya apa. Gitu. Kayaknya kalau gue gitu doang lah. Kalau gue langsung pajaknya berapa ini ya? Berarti uangnya banyak nih orang. Kalau gue begitu. Ya kayak mobil Lexus aja kan pajak. Apanya? Idealnya. Ikhtiarnya gimana? Kayak Alphard aja kan, Alphard pajaknya berapa? 12 juta, 15 juta. Kayak lama 12. Iya. Yang sekarang bisa 20. Iya. Belum progresifnya. Iya. Berarti yang mobil yang paling mahal yang mana? Nah, atau lihat ini. Lihat motor sport, lux. Saya udah nggak pengen, Pak. Udah nggak pengen. Saya pengennya mobil motor santai. Ini mau bikin sakit Motor pinggang. sport. Widih. Motor Mio, touring ya. Mio. Buat Sunmori. Gak apa-apa. Keren banget ya. Nggak Yang apa-apa. tengah saya nafsu yang tengah. Biar bisa naik ke Senayan Atas. City. Lobinya. Parkirnya kan khusus ini, nggak bisa diparkir umum ini. Ya. Ngapot aja dua. Itu namanya harus. Oke, Nggak sudah ada ya. Harley, nggak ada Harley di sini. Ya, Kanan ini atas. contoh aja, contoh. Kanan Ducati, Kanan atas. paling kanan atas Ducati. Oh iya. Semi Ducati. Ducati. Lihat lu ya tanda. Lu cross Kayak busa. Lu cross. Pada itu gue motor. Motor Keren. touring. Aduh. Kamera, motor touring. Lagi kita mah kan boleh, Dot. Boleh punya keinginan seperti ini. Ngeliat. Kalau saya ngeliat mana kayak misalnya Mobil berarti ya. Ya. Auri Cara ikhtiarnya tadi. biar bisa sampai kayak gitu. Gimana? ya? Nah, nanti Nah, ada itu. latihannya. Itu benar. Udah pasti duitnya lebih banyak. Kalau itu udah pasti. Iya. Gimana Kan biar bisa sebenarnya mendapatkan uang seperti dia caranya. Betul. Yang kita mau gali di sini pertama, kita mau cek dulu nih emosi, perasaan kita, gitu ya, mindset kita. Apa kita sirik, apa negatif thinking, apa sirik, kita apa iri. jadi motivasi. Atau kalau kita malah memotivasi pengen bisa kayak gitu kan gitu. Macam-macam kan reaksi orang, respon orang macam-macam. Iya. Tapi pernah gue emosi waktu Geber. Salib. motor Harley lewat, nggak ada suara duduk, saya buka sampai kaget kan. Itu emang. Cuma ngomongnya pelan. Anjing.
Itu emosi iri apa emosi apa itu? Kaget, bener kaget. Refleks. Nggak kesel gue sama orangnya. Gue mau orangnya baik. Oke ya, udah ya. Jadi tadi kita cek dulu emosinya, bagaimana emosi kita kalau melihat, ini kan melihat kekayaan. Terus pasti kan melihat ada orangnya kan yang naik, ya, orang kayanya. Gimana sih kalau kita melihat orang kaya pakai kendaraan lux seperti ini gitu ya? Itu mau kita gali. Oke, kalau sudah dicatat, bagaimana reaksinya, emosinya, perasaannya, oke, good. Luxnya bukan sabun ya, lux itu luxury, artinya mewah. Sabun lux. Nah, di kategori kedua ini pertanyaannya ada sekian nih. Dari 40 pertanyaan sudah kita klasifikasikan gitu ya. Ya. Top 10-nya lah ini. Jadi ada pertanyaan misalkan orang kaya anaknya rebutan warisan. Gitu. Masih ada nggak yang setuju dengan pernyataan ini? Ya kan? Gue setuju. Ini kan masalah setuju dan nggak setuju, bukan soal benar atau tidak benar nanti. Nanti kita bahas juga masalah tentang bahwa semua pertanyaan ini itu akan menjadi sebuah mindset. Apakah mindset yang membatasi kita atau mindset yang memberdayakan? Ya. Gitu. Ini kan pertanyaannya. Pernyataan. Iya. Pernyataannya. Ditulis Ditulis nggak? Ini nggak, maksudnya masih dulu udah pernah pernah dipertanyakan kan? Udah pertanyaan ini Di River Project. Iya. Iya. Ini kan kita lagi breakdown 40 pertanyaan kemarin itu. Kita ulas lagi lagi. breakdown. Nah, Ya, kita lagi breakdown. Jadi kita review kembali nih. Review kembali. Kalau ada yang mau jawab boleh ditulis. Misalkan yang pertanyaan nomor 8. Orang kaya seringkali hidupnya nggak bahagia. Gitu ya. Terus orang kaya dekat dengan kesombongan. Ya. Saya benci terhadap orang yang pamer kekayaan. Itu kan kayak tadi lihat di jalan, lihat mobil terus digeber, wah ini pamer nih gitu kan. Ya. Terus saya punya kekecewaan yang mendalam terhadap beberapa orang yang sangat kaya. Mencari uang terlalu banyak berarti saya serakah. Nah, ini digali lagi kita, apakah kita setuju dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada juga yang mindset yang gini nih, lebih baik miskin bahagia daripada kaya tidak bahagia. Ya. Lebih baik miskin bertuhan daripada kaya tidak bertuhan. Gitu. Terus orang kaya adalah orang jahat. Nah kan ini pertanyaan-pertanyaan ini berseliweran di kita ya. Terus orang miskin, uang bikin orang jadi serakah. Orang kaya adalah orang yang egois gitu. Ya. Nah dari semua pertanyaan ini sebenarnya nanti yang kita mau gali adalah kita mau lihat nih proyeksi kita terhadap orang kaya. Apakah kita punya proyeksi negatif atau proyeksi positif? Gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini adalah proyeksi negatifnya. Nah, sebaliknya nanti apakah kita masih menyimpan proyeksi negatif ini? Gitu. Ya. Makanya judulnya hari ini adalah Shadow of Wealth, bayang-bayang kekayaan, kesejahteraan orang kaya. Kalau ini masih ada, artinya kita masih punya bayang-bayang, gitu kan? Bayang-bayang kan kayak ketakutan yang selalu membayangi kita. Ya. Namanya juga proyeksi, kayak proyektor. Ya, apa yang ada di komputer kita ya dimunculkan lewat proyektor. Kalau di sini isinya file-file yang positif, maka nanti muncul positif. Kalau file isinya negatif ya keluar juga negatif. Gitu. Gitulah proyeksi. Ya. Nah, fokusnya di sesi ini adalah kita menghapus rasa benci atau curiga terhadap kekayaan atau terhadap orang kaya itu sendiri. Karena kalau kita membenci orang kaya, ya bawah sadar kita nih sebenarnya juga membenci uang nanti. Kayak gitu ya.
Makanya tadi dites kan ngelihat mobil tuh gimana sih emosinya. Kalau benci, ya udah berarti kita punya bawah sadar kita masih ada kebencian sama itu sama si orang itu, orang kaya itu, atau sama mobil itu, gitu ya. Sehingga secara tidak sadar nanti reaksi tubuh kita itu akan menolak menjadi kaya. kayak gitu ya Pak. Ya. Karena apa? Karena dia takut kalau nanti saya kaya, nanti dia dibenci. Dia akan membenci dirinya dia sendiri akhirnya. Ya. Ya, jadi fokusnya nanti kita di sini nih, kita ingin menghapus rasa benci kita, ya, rasa benci, iri, dengki, terus apa lagi? Itu kan emosi negatif, emosi rendah, ya, di level energi yang rendah, di level frekuensi yang rendah, ya, iri, benci, dengki. Itu level rendah. Iya. Kalau masih ingat tabel Hawkins, ya kan, itu ada di bawah. Ya, kalau lihat lagi nanti tabel Hawkins ya di pertemuan berapa tuh, yang slide ke-1, ke-2, berapa kali kita ulang-ulang.